Pendalaman Iman seri 10. Pengakuan percaya atau sidi. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hadapan Tuhan dan sesama, menjalani dengan penuh ketaatan dan ikut berperan terhadap keberadaan gereja. Ia bukan lagi warga gereja anak-anak yang hidup imannya bergantung pada orang tuanya semata, tetapi seorang warga dewasa yang sudah mandiri. Pernyataan iman yang demikian harus dipegang teguh sampai kapanpun. Pengantar. Sejak menyatakan pengakuan percaya atau sidi, orang tersebut menjadi warga gereja dewasa dengan hak: 1. Mengikuti sakramen perjamuan kudus. 2. Menerima sakramen baptis bagi anak-anaknya kelak. 3. Menerima pelayanan nikah nantinya. 4. Dipilih dan memilih sebagai anggota majelis gereja dan kepengurusan komisi gereja lainnya. 5. Menerima pelayanan gerejawi yang lain dan dengan kewajiban sebagai berikut: 1. Ikut bertanggung jawab dalam pelayanan gereja sebagai ucapan syukur pada Allah, misalnya pelayanan ibadah, khotbah, mengajar sekolah minggu, pemuda, PA, dan lain-lain. 2. Ikut bertanggung jawab terhadap adat atau berdirinya gereja, misalnya melalui persembahan bulanan, mirunggan atau khusus atau istimewa, persembahan ulang tahun, dan lain-lain. 3. Menjadi saksi iman pada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Pengantar. Sidi atau pengakuan percaya dalam istilah bahasa Jawa dulu dikenal dengan istilah luar tanggung. Pada waktu itu, menurut tradisi, mereka yang akan mengaku percaya dinamakan mau luar tanggung. Maksud dari istilah ini adalah orang tersebut sebagai orang Kristen sudah bukan lagi sebagai anak-anak yang di bawah tanggungan orang tuanya dalam hal iman, tetapi sekarang ia ingin berdiri sendiri atau mandiri sebagai orang dewasa dalam hal iman. Oleh karena itu, ia berani mengaku percaya atau menyatakan pengakuan imannya atau menanggung semua tanggung jawab sebagai warga gereja dewasa. Sebagai warga gereja dewasa yang mandiri, luar tanggung juga berarti ia siap ikut menanggung beban kehidupan gereja, tidak lagi minta orang tuanya, termasuk dalam hal pendanaan. Tata cara sidi atau pengakuan percaya. Seseorang yang akan sidi atau mengaku percaya haruslah orang dengan syarat: 1. Sudah menerima sakramen baptis. 2. Mengikuti katekisasi atau pengajaran selama periode tertentu. Katekisasi ini sangat penting sebab membekali calon sidi memiliki pemahaman yang diperlukan mengenai orang beriman yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. 3. Setelah dirasa cukup dan mantap akan niatnya,
calon sidi kemudian harus mengajukan surat permohonan kepada majelis gereja untuk mendapatkan pelayanan pengakuan percaya. 4. Setelah disetujui oleh majelis, diumumkan dalam warta jemaat 2 minggu berturut-turut nama-nama calon yang akan menerima pelayanan sidi atau pengakuan percaya, termasuk tanggal minggu ibadah pelaksanaannya. Tata cara sidi atau pengakuan percaya. Pelaksanaan pengakuan percaya atau sidi biasanya dilaksanakan setelah khotbah dalam ibadah. Diatur berdasarkan pertelaan atau buku tata urutan acara ibadah yang diterbitkan sinode. Pendeta membacakan pertelaan pengakuan percaya sebagai berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, di dalam kebaktian ini ada saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya. Saudara tersebut telah menerima sakramen baptis ketika masih anak-anak. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menyatakan kesiapsediaannya menerima hak dan wewenang sebagai anggota gereja dewasa. Saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya dipersilakan berdiri, yaitu saudara titik-titik. Tata cara sidi atau pengakuan percaya. Agar jemaat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara mengakui dan menyadari bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika masih anak-anak? 2. Apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? 3. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? 4. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? 5. Apakah saudara bersedia menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, dan senantiasa meyakini syahadat? Tata cara sidi atau pengakuan percaya. Setelah menyampaikan 5 pertanyaan tadi, pendeta kemudian meminta tanggapan kepada yang sidi. Bagaimana jawab saudara? Dijawab ya dengan segenap hati. Setelah itu pendeta melayankan berkat. Karena menjadi warga dewasa, dilakukan penerimaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menerima saudara sebagai anggota gereja dewasa. Saya mempersilahkan saudara berperan serta dan bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Setelah itu pendeta memimpin doa syukur, dilanjutkan semua jemaat mengumpulkan persembahan syukur sidi. Tata cara sidi atau pengakuan percaya. Walaupun bukan sakramen, pelayanan pengakuan percaya atau sidi termasuk istimewa. Istimewa karena pelayanan pengakuan percaya atau sidi termasuk peristiwa iman yang penting bagi warga jemaat. Oleh karena itu, baik umat maupun yang sidi harus memperlakukan diri secara istimewa. Ibadah pelayanan pengakuan percaya dilaksanakan dalam ibadah istimewa. Yang mengikuti sidi juga perlu memperlakukan dirinya sendiri secara istimewa. Bagi para jemaat yang akan sidi, memakai pakaian serba putih untuk menunjukkan sukacita menuju perubahan hidup atau masuk ke dalam hidup yang baru.
Ada juga yang memakai pakaian kain dan kebaya, yang lelaki memakai jas. Zaman dulu mereka yang mengaku percaya disambut sukacita oleh para orang tua mereka. Mereka menyiapkan berbagai santapan dan hidangan. Selesai ibadah gereja, para orang tua ini mengundang majelis dan jemaat, terutama teman pemuda-pemudi untuk dijamu di rumah sebagai bentuk syukur dan sukacita iman. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.